Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku melanjutkan review Mind episode 3. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Dimulai dengan narasi Suster Emma tentang area abu-abu di Cadenza. Di dunia ini, area abu-abu bukanlah hitam maupun putih. Awalnya, area abu-abu bukan berwarna abu-abu, tapi bisa terlihat hitam maupun putih. Terlihat dua wanita yang sudah tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Di depan pintu masuk Hyowon, terlihat Jinho, Ji-young, dan Jin-hye datang menghadiri rapat dewan direksi. Rapat itu mengumumkan siapa yang menjadi direktur sementara grup Hyowon. Ternyata, dewan direksi mengumumkan kalau Jinho lah yang memegang jabatan sementara itu. Di Rubato, Jakyung menjawab telepon berkata, "Baiklah kalau begitu." Apa maksudnya? Apa dia merencanakan sesuatu dengan seseorang? Jakyung tiba-tiba mendatangi Hisu, bersikap seolah peduli akan kesehatan mental Hajun. Padahal, dia ingin memprovokasi Hisu untuk mengenali keseluruhan sifat suaminya, bukan sifat yang selalu ditunjukkan suaminya. Di Cadenza, Seo-hyun bertanya ke asistennya kenapa para direksi memilih Jinho bukan Ji-young. Asisten itu menjawab, itu karena Ji-young sendiri yang meminta seperti itu ke para direksi. Seo-hyun merasa curiga dengan kelakuan Jin-young ini. Seo-hyun memanggil Yu-yeon dan memberikan uang dengan syarat ruang kerja ayah, ruang kerja suaminya, kamar tidur ibu, serta kamar Soo-hyuk. Apapun yang dia temukan harus dilaporkan Yu-yeon kepadanya. Seo-hyun juga akan memberi bonus bila Yu-yeon bekerja dengan baik. Di restoran, Ji-young dan Hisu terlibat pertengkaran. Akibat dari Ji-young yang mengalah dari Jinho, melihat Hisu yang tidak menerima keputusan Ji-young, Jung beranggapan Hisu menggunakan anaknya untuk ambisi Hisu. Hisu tidak terima dikatakan seperti itu. Jung berkata kalau dia mengambil keputusan itu agar Hajun tidak pernah mengalami hal yang pernah dialaminya. Dia tidak ingin Hajun terluka. Sebelum pergi, Hisu menegaskan kalau Hajun itu anaknya. Di ruang kerja Ji-young, Jakyung mengingat pertemuannya dengan Ibu Yang. Dia berkata dia telah melakukan sesuai keinginannya, membuat Jinho menjadi pemimpin. Kenapa bisa? Jakyung dengan pede ngomong gitu ya? Bukannya si Ji-young yang mengajukan ke direksi? Lalu apa hubungan Ji-young sama Jakyung? Ibu Yang melihat berita Jin-hye di TV, dia langsung menyuruh Hisu datang. Setibanya di kamar, Ibu Yang marah besar karena Hisu tidak mampu menghentikan berita itu. Hisu berkata kalau wartawan itu ingin menukar berita Jin-hye dengan berita lain. Ibu Yang menjawab harusnya diberikan saja, tapi Hisu hanya bisa diam saja. Ibu Yang tidak mengerti kalau sebenarnya Hisu berusaha keras melindungi Hajun. Di depan pintu grup Hyowon, Jin-hye dihadang para wartawan. Dengan berat hati, akhirnya dia meminta maaf di hadapan mereka tanpa memberikan komentar apapun. Di galeri seni milik Seo-hyun, dia mendapat info dari asistennya kalau Hisu lebih memilih Hajun daripada melindungi grup Hyowon. Seo-hyun merasa Hisu berbeda darinya. Di tengah malam, Soo-hyuk datang lagi ke kamar Yu-yeon. Yu-yeon yang melihat maksud Soo-hyuk tidak mengizinkannya. Di saat itu, kepala Jo datang menyuruh Yu-yeon ke dapur bersamanya. Soo-hyuk yang berada di kamar Yu-yeon langsung tidur di ranjangnya. Setelah selesai, Yu-yeon kembali ke kamarnya, tapi melihat Soo-hyuk yang tidur. Dia tidak tega membangunkannya. Awalnya, dia ingin tidur di kamar Soo-hyuk. Tapi, mengingat pesan Seo-hyun, dia mengurungkan niatnya. Di Rubato, Hisu menceritakan keanehan Hajun sepulang sekolah. Tapi, Ji-young menanggapinya biasa saja. Jung berkata Hisu tidak perlu khawatir karena Jakyung tulus ke Hajun, dan dia juga bisa merawat Hajun. Hisu bingung mendengar ucapan Ji-young. Jung mengalihkan perhatian Hisu dengan berkata itu pendapatnya secara profesional. Di ruang kerja, Seo-hyun mendapat laporan dari pembantu kalau semalam
So-hyuk dan Yu-yeon tidur dalam satu kamar. So-hyun diam saja. Dia bertanya bagaimana pembantu itu bisa tahu kalau kepala Jo merekam semua kejadian. Dia berkata tidak sengaja melihat kepala Jo melihat hasil rekaman itu. Terlihat kepala Jo meletakkan kamera di antara hiasan kamar Ibu Yang. Buat apa kepala Jo terus merekam? Apa dia ingin memanfaatkan video itu suatu hari? Atau ada orang yang menyuruhnya? Melihat Yu-yeon, Seo-hyun menguji kejujurannya dengan bertanya apa tidak ada yang harus dia laporkan. Yu-yeon ragu, tapi akhirnya tetap tidak mengatakannya. Hisu mengantar Hajun ke sekolah. Dia mengikuti Hajun dan melihat Hajun dibully siswa lain. Hisu yang melihatnya sangat marah. Hisu bertanya kenapa Hajun tidak mengatakannya. Hajun berkata kalau dia takut kalau ternyata ibu adalah ibu palsu. Hisu terkejut dan berusaha meyakinkan Hajun kalau dia tetap ibunya. Di ruang guru, Hisu mendapat info dari wali kelas saat temannya ulang tahun, Hajun tidak diundang karena Hajun tidak mempunyai ibu. Hisu datang ke rumah teman Hajun, menuntutnya untuk segera minta maaf ke Hajun. Bila tidak segera minta maaf, dia akan membuat ini jadi isu dan memaksa mereka keluar dari negara itu. Di mobil, Hisu menangis. Di Rubato, Hisu ingin menyambut Hajun, tapi Hajun bersikap biasa saja. Saat Hisu ingin mengajar Hajun, Jakyung menghalanginya. Mereka berdua berdebat. Hisu tidak suka bila Jakyung terus melewati batasnya sebagai seorang ibu. Jakyung menganggap itu hal wajar karena Hisu bukan ibu kandungnya. Di saat itu, Jakyung tidak sengaja berkata, bagaimana bila ibu kandung Hajun masih hidup? Hisu terkejut, tapi segera menenangkan diri berkata kalau dialah ibu sebenarnya buat Hajun, dan dia tidak ingin Jakyung melewati batas lagi. Omongan Jakyung ini bikin orang overthinking. Apa sebenarnya Jakyung ini ibu kandung Hajun? Yu-yeon datang ke ruang kerja Seo-hyun untuk mengembalikan uang pemberiannya. Seo-hyun tidak menerima dan berkata simpan saja, karena dalam waktu dekat dia akan membutuhkannya. Di tangga, Seo-hyun menyuruh pembantu itu untuk melaporkan apa yang telah dia katakan sebelumnya ke Ibu Yang. Suster Emma datang ke Rubato. Di saat itu Jakyung pulang. Hisu memperkenalkan Suster Emma ke Jakyung. Suster Emma merasa familiar dengan suara Jakyung. Dia teringat dengan seseorang yang berdonasi di Yayasan Ibu Tunggal, tapi saat memintanya datang dia menolak. Jakyung datang ke kamar Hajun. Dia memberikan sebuah kalung ke Hajun dan berkata kalau dia mendapat kalung itu dari seseorang, dan dia tidak menyangka kalau kalung itu akan kembali ke Hajun. Di saat Seo-hyun pulang kerja, dia mendengar laporan pembantu itu dan terdengar narasi Suster Emma yang berkata bahwa orang-orang dari grup Hyowon perlahan berubah menjadi abu-abu tanpa mereka sadari. Warna hitam tercampur warna putih dan warna putih ternoda warna hitam. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 4.